pendidikan dalam masa pandemi ini. Oke, pertama tentunya dalam konteks apa yang sudah diluncurkan dari awal Mas Menteri Nadiem Makarim mulai menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam konteks Merdeka Belajar dari tahun lalu, itu sebenarnya dalam konteks masa pandemi ini pun juga sebenarnya nanti saya akan garis bawahi lagi, itu tetap dilakukan dan malah mungkin ada beberapa hal terakselerasi gitu ya. Jadi kalau Merdeka Belajar ini intinya adalah satu, kita fokus kepada murid. Fokus kepada murid ini adalah hal yang paling utama. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan layanan kepada murid dan sehingga hasil belajar mereka lebih baik. Dan untuk murid atau hasil belajar murid yang kita inginkan ini adalah hasil belajar yang holistik. Kalau dalam bahasa Ki Hajar ini olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Baik secara pengetahuan, secara afektif, lalu kemudian juga kemauannya dan fisik itu harus tumbuh kembang secara utuh bersama-sama. Nah, karena itu misalnya dalam kebijakan assessment, kita melihat assessment harus bergeser paradigmanya dari yang berbasis kepada konten gitu ya, seperti ujian nasional, kepada yang lebih fleksibel dan yang lebih soft skill untuk menghadapi abad ke-21, yaitu asesmen kompetensi minimum, literasi, numeracy, dan karakter. Ini adalah hal-hal yang lintas mapel dan nanti di abad ke-21 sudah seperti yang kita sudah lihat mulai pada beberapa tahun terakhir ini bahwa bidang pekerjaan itu sangat dinamis. Kalau kita hanya menguasai satu bidang saja, itu bisa jadi bidang-bidang tersebut akan tergantikan oleh teknologi yang semakin canggih. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk belajar terus-menerus dan mungkin bidang yang terus berpindah-pindah sehingga kita harus dituntut betul-betul kuat untuk bisa menghadapi itu. Dan ini bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk generasi-generasi muda yang sekarang ada di sistem pendidikan kita. Jadi literacy, numeracy, dan soft skill, karakter itu adalah hal yang akan membawa kita untuk terus maju dan bisa berkompetisi secara global. Nah, kemudian ada filosofi di Merdeka Belajar yang sering disebutkan oleh Mas Menteri, yaitu penggerak gitu ya, guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, dan lain-lain. Maksudnya di sini adalah kita tidak cukup hanya baik sendirian atau berdaya sendirian. Ada semacam empati sosial, tanggung jawab sosial untuk bisa menggerakkan yang lainnya. Jadi ini merupakan filosofi yang berakar dari gotong royong. Nah, lalu kemudian sekolah itu kita berdayakan sebagai tempat terjadinya inovasi atau unit inovasi yang paling utama. Karena itu kepala sekolah itu diharapkan menjadi kepala inovasi yang bisa menghasilkan bersama-sama dengan gurunya inovasi-inovasi pembelajaran yang berbasis kepada murid. Dan yang terakhir dalam konteks Merdeka Belajar, peran pemerintah adalah sebagai pemberdaya, bukan lagi fokusnya hanya untuk mengontrol, tapi lebih kepada memberdayakan komunitas. Karena kita tahu bahwa pemerintah tidak bisa sendirian. Sangat tidak mungkin pemerintah bisa sendirian untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia yang luar biasa kompleks, dari Sabang sampai Merauke, dan juga variasinya macam-macam. Jadi ini kita butuh untuk negara sebesar Indonesia dan sekompleks permasalahan seperti di Indonesia, kita harus bisa kembali kepada filosofi bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Dengan itulah kemudian kita merasa bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam Merdeka Belajar, kita ini harus menjadi sebuah gerakan bersama. Jadi kita harus bergerak bersama-sama. Nah, kemudian ini juga dalam fokus direktorat kami di GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, semua kalau dilihat dari visualnya ini, semua yang kita lakukan itu fokusnya adalah kepada bagaimana menciptakan sebuah sekolah sebagai tempat terjadinya inovasi, kepala sekolah yang memahami bagaimana pembelajaran berbasis pada murid, guru-guru yang bisa melayani kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan siswanya, dan komunitas yang bergerak bersama sehingga murid-murid kita bisa mencapai hasil belajar yang baik. Di sini ada beberapa hal yang saya ingin tekankan dalam profil pelajar Pancasila yang ingin kita hasilkan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu mandiri, lalu kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong, dan bisa untuk berpikir kritis. Jadi ini semuanya adalah bagian dari profil pelajar Pancasila yang ingin kita hasilkan bersama-sama. Nah, sekarang dengan kondisi COVID, terjadi sebuah disrupsi yang tadi saya bilang sangat luar biasa,
di seluruh dunia. Jadi ini bukan hanya di Indonesia, karena kita memang harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Semua aspek, jadi bukan saja sekolah tutup, tapi juga semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya ini terdampak. Sehingga pendidikan itu kan tidak bergerak di ruang hampa. Pendidikan bergerak dalam situasi sosial masyarakat. Nah, itu juga terdampak sehingga masalah-masalah pendidikan pun juga saling berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Jadi ini multidimensi disrupsi yang sedang kita hadapi. Nah, bagaimana kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu semua? Tentunya pertama kita harus prinsipnya apapun yang kita lakukan, kita harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini adalah prioritas utama. Jadi desain, inovasi, kreativitas yang kita lakukan, ini prinsip yang harus kita pegang terus gitu ya. Karena atau kita coba kombinasikan seperti itu bisa membentuk suatu game kecil begitu ya. Saya coba di waktu 1 jam ini saya coba presentasikan